Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aziz, selamat siang rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Fahmi Muhammad Katab. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tinjauan dan solusi terhadap penurunan muka tanah di Jakarta. Adapun outline dari presentasi saya hari ini, yang pertama ada introduction, yang kedua ada penurunan muka tanah, yang ketiga ada dampak, yang keempat ada solusi, dan terakhir ada kesimpulan. Yang pertama mengenai introduction, Jakarta, pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan. Sebagai ibu kota negara Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa pertumbuhan penduduk di Jakarta cukup signifikan pada setiap tahunnya. Lalu mengacu kepada studi yang dilakukan oleh Oxford Economics pada tahun 2018, Jakarta diprediksi akan menjadi kota terpadat di dunia pada tahun 2035. Tidak hanya mengalami pertumbuhan jumlah penduduk, Jakarta juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan setiap tahunnya. Mengacu kepada studi yang dilakukan oleh BPSDK Jakarta pada tahun 2020, pada tahun 2013 sampai 2019, Jakarta mengalami peningkatan Growth Domestic Product atau GDP sebesar 6,057% setiap tahunnya. Perkembangan ekonomi dan perkembangan jumlah penduduk yang pesat di Jakarta tentunya bukanlah suatu hal yang buruk. Tetapi ada beberapa efek samping negatif dari pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat tersebut. Salah satunya adalah perusakan lingkungan yang dapat menyebabkan penurunan muka tanah. Penurunan muka tanah di Jakarta bukanlah suatu hal yang baru. Dari 4 survei yang telah dilakukan mengenai penurunan muka tanah di Jakarta, pertama kali survei dilakukan pada tahun 1982 dengan metode leveling surveys. Dua metode lain yang pernah digunakan adalah GPS survey dan metode INSAR. Sedangkan survei terbaru dilakukan pada tahun 2006 sampai 2007. Dari keempat survei tersebut, dapat diketahui bahwa penurunan terbesar pernah terjadi pada tahun 1991 sampai 1997, sebesar 150 cm. Lalu, apa penyebab penurunan muka tanah di Jakarta? Secara garis besar, terdapat 4 penyebab utama yang dapat menyebabkan penurunan muka tanah di Jakarta. Yang pertama ada pengambilan air tanah yang berlebihan, yang kedua ada beban yang diterima tanah akibat konstruksi yang terjadi, yang ketiga penurunan alami tanah akibat sifat tanah aluvial yang ada di Jakarta, dan yang terakhir adalah aktivitas tektonik. Sedikit menyinggung terhadap konsep geoteknik mengenai penurunan muka tanah, terdapat 3 tahapan penurunan muka tanah. Yang pertama ada immediate settlement atau penurunan muka tanah langsung akibat penyimpanan beban di atas muka tanah. Yang kedua ada konsolidasi, yaitu penurunan muka tanah akibat terdisipasinya air pori. Dan terakhir ada long term settlement. Pada kesempatan kali ini saya akan lebih berfokus ke penurunan muka tanah pada saat konsolidasi. Kenapa? Karena penurunan konsolidasi ini sangat berhubungan erat dengan alasan-alasan yang telah saya jelaskan sebelumnya, khususnya pada poin 1 dan poin 2, yaitu pengambilan air tanah yang berlebihan dan beban yang diterima tanah akibat konstruksi yang terjadi. Karena apabila kita menyimpan beban di atas tanah, maka beban tersebut akan menekan tanah sehingga akan terjadi immediate settlement. Lalu beban yang diterima tanah tersebut akan menyebabkan terdisipasinya air pori atau keluarnya air pori dari rongga-rongga tanah. Hal ini akan menyebabkan penurunan muka tanah. Proses tersebut juga dapat dipercepat oleh poin 1, yaitu pengambilan air tanah yang berlebihan. Apabila pengambilan air tanah tersebut tidak terkontrol dan berlebihan, maka penurunan saat konsolidasi dapat menjadi semakin cepat dan tidak terkontrol. Seperti yang sudah saya jelaskan pada introduction sebelumnya, Jakarta mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan. Peningkatan jumlah penduduk tersebut dapat mengakibatkan meningkat pula kebutuhan air bersih yang perlu diterima oleh masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia jasa terkadang tidak bisa memenuhi demand, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Sehingga masyarakat perlu melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya adalah pengambilan air tanah langsung untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik menggunakan sumur dangkal maupun pengambilan menggunakan sumur dalam. Survei yang dilakukan pada tahun 1879 sampai 2007 menunjukkan bahwa pengambilan air tanah ilegal di Jakarta semakin meningkat. Hal ini dapat menyebabkan pengambilan air tanah yang berlebihan, khususnya dilakukan oleh industri, dapat mengakibatkan penurunan muka tanah yang tidak terkontrol dan juga dapat mengakibatkan banyak efek negatif, baik dari segi lingkungan maupun dari segi bangunan itu sendiri. Lalu, apa sajakah efek tersebut? Terdapat beberapa dampak dari penurunan muka tanah di Jakarta. Contohnya merupakan gambar yang telah saya tampilkan. Gambar tersebut merupakan gambar akibat dari penurunan muka tanah yang tidak terkontrol. Akibatnya adalah dari satu bangunan terdapat 2 penurunan yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan permanen pada bangunan yang akan sulit untuk diperbaiki.
Selain itu, penurunan muka tanah yang tidak terkontrol juga dapat mengakibatkan berubahnya pola air tanah, kerusakan lingkungan, serta membahayakan pada bagian Jakarta Utara yang merupakan bagian pesisir. Karena penurunan muka tanah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan bagian utara Jakarta lebih rendah daripada ketinggian muka air laut dan akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Lalu, apakah solusi yang dapat kita lakukan? Pemerintah sebagai pemangku kebijakan perlu membuat regulasi yang ketat, regulasi yang dapat diimplementasikan dalam jangka panjang, serta regulasi-regulasi yang mempertimbangkan banyak aspek. Aspek apa saja? Yang pertama, pemerintah dalam mengkaji aturan tersebut perlu mempertimbangkan penggunaan tata guna lahan yang baik. Yang kedua, yaitu membuat regulasi yang memperketat pengambilan air tanah secara langsung. Yang ketiga, regulasi mengenai bangunan dan konstruksi. Yang keempat, ada bangunan mengenai pencegahan banjir. Dan yang kelima, ada aturan mengenai pengontrolan air laut yang semakin meningkat. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu untuk melakukan pencerdasan kepada warga, sehingga aturan-aturan yang sudah dibuat tersebut dapat diimplementasikan dan masyarakat dapat mengerti mengapa aturan-aturan tersebut perlu mereka ikuti, sehingga mereka dapat mengetahui jangka panjang apa apabila mereka tidak mengikuti atau tidak melaksanakan aturan-aturan tersebut. Apabila aturan ini dapat diimplementasikan dengan baik, maka penurunan muka tanah khususnya pada saat konsolidasi dapat diperlambat. Memang penurunan muka tanah itu bukanlah sesuatu yang dapat dicegah karena konstruksi akan semakin terus terjadi dan juga pembangunan akan terus terjadi. Tapi penurunan muka tanah ini dapat bisa kita kontrol sehingga kita dapat mencegah kerusakan yang terlalu besar atau kerusakan yang signifikan. Terakhir, kesimpulan dari presentasi saya, penurunan muka tanah di Jakarta dapat terjadi akibat 4 faktor, yaitu pengambilan air tanah yang berlebihan, beban yang diterima tanah akibat konstruksi yang terjadi, penurunan alami akibat sifat alami tanah aluvial yang ada di Jakarta, dan yang terakhir adalah aktivitas tektonik. Lalu pengambilan air tanah secara berlebihan merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah di Jakarta. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus bisa membuat aturan yang bisa mencegah dan menanggulangi penurunan muka tanah yang berlebihan dalam jangka waktu panjang. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam membuat presentasi serta karya tulis saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.